asli, kalau Bang Loading jenggotnya dikit, palsu. Oh, Jadi dia berani sama lu. ya. Ya, silakan, teman-teman. Berikan. Silakan Pak Kingdom. Silakan berbicaralah satu patah dua kata atau apa Ya, yang Pak Kingdom mau tanya tentang Islam, silakan Pak ya. Kingdom. Begitu. Mungkin Pak Kingdom tidak setuju bahwa Yesus sama Nabi Isa itu sama apa beda? Nah, silakan. Silakan Pak Kingdom. Hmm. Lanjut aja Bang, saya nyimak aja dulu. Wah, ya. Nah, kan aduh. Jadi, ya, Kata- saya mau tegaskan, Nabi Isa dengan Yesus itu sama, nggak beda. Bedanya cuma bahasa saja. Oknumnya sama. Maka di Quran dengan di Injil itu sama semua. Kasih tadi udah cari cocokologinya udah dapat tadi kan? Oh, di Alkitab begini, di Al-Quran begini. Jadi udah cocokologi. Ya. Ya, silakan. Mungkin Pok Epa dulu, Pok Epa. Ustaz, Nggak ada. alhamdulillah saya Oh, ngerti. ini Terima saudara kasih kita yang banyak baru nih, Isa Tarigan, silakan. Ini yang mualaf nih, baru 1 bulan mualaf Ustaz. Subhanallah. Silakan Bang Isa. Selamat ya sudah bergabung. Alhamdulillah. Silakan. Pencerahan Pak Ustadz Namaban semua nggak ada yang bisa aku komentar. Ya, Ya gitu Pak Ustadz. ya. Ini Bu Anu kemana? Bu Jenny. Bu apa? Oh, Bu Jenny tadi Bu dia Jenny. naik tapi signalnya redup. Oh, Nah, Bu Ustadz Santi. boleh saya bertanya sedikit Ustadz? Boleh Bang, silakan. Masalah. Nah, bagaimana pandangan kita bagaimana pandangan kita di Islam tentang oknum yang disalibkan itu? Kalau masalah penyaliban kan Al-Quran tidak menolak. Al-Quran mengiyakan masalah penyaliban, tetapi oknum yang disalib itulah bukanlah Isa Al-Masih atau Yesus anak Maria, Ya. melainkan orang yang diserupakan itu kan. Begitu. Jadi bagaimana pandangan Islam kita kepada orang yang disalib itu, Ustaz? Ya. Pandangan kita sebagai Islam. Silakan Ustaz. Jadi ini sama persis kejadiannya, lebih kurang seperti kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu rumah Nabi sudah dikepung nih. Sudah dikepung sama orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Nabi minta kepada Sayyidina Ali, menantunya, untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, mensiasati orang-orang Quraisy itu. Karena yang mau dibunuh itu kan Nabi Muhammad. Maka Ali menjadi satu tumbal lah kira-kira begitu. Ya, disuruh tidur di situ. Kemudian Nabi pelan-pelan keluar dari tempat yang tersembunyi yang mereka tidak tahu dari rumah itu. Ketika mereka sedang terlelap tidur orang Quraisy, Nabi keluar bersama mertuanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu mereka masuk ke rumah, lihat, ya, ternyata yang di situ Nabi tidak ada lagi, yang ada Ali bin Abi Thalib. Ya udah, Ali nggak diapa-apain, karena yang menjadi targetnya itu adalah Rasulullah. Nah kan gitu. Nah kalau yang disuruhkan tadi, kenapa disalib? Karena memang wajahnya itu persis sama. Kalau Ali kan tidak, tetap wajahnya Ali. Nah, tapi itu persis sama seperti Isa itu. Sama. Ya, persis sama. Mungkin boleh katakan 100% lah mirip. Maka ketika ditangkap, dia dibawa ke Raja Pontius Pilatus, diadili dulu. Ya, karena memang targetnya harus membunuh, karena dianggap ini sebagai pesaing. Nah, karena dulu mau disalib itu kan tidak ada hubungannya dengan teologi sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Itu kan murni hukuman di zaman Romawi dulu. Kalau ada orang makar kepada pemerintah, makar kepada raja, gitu kan? Atau berbuat kejahatan yang kelas kakap, maka hukumannya disalib. Maka yang disalib waktu itu, saya sudah ke sana 2 kali. Saya sudah 2 kali ke Yerusalem. Saya sudah lihat dengan mata kepala. Saya sudah naik ke Bukit Golgota langsung. Ya. Jadi, maka dulu ada yang disalib 2 orang. Disalib 2 orang itu. Itu adalah kasus kejahatan, penyamun itu. Maka
yang disalib ini konteksnya bukan pengampunan dosa. Konteksnya itu adalah dia dianggap sebagai saingan raja. Atas dasar apa Pontius Pilatus mau menyalibkan Yesus? Berarti kan bukan kepentingan teologi. Wong dia tidak beriman kok. Bukan masalah teologi itu. Itu masalah hukuman. Dia saingannya itu saingan raja. Kenapa kemudian yang disalib itu kok muncul dalam teologi menjadi satu doktrin itu mengampuni dosa? Kan aneh. Uang awalnya kok itu hukuman berat, kok jadi menebus dosa? Maka saya tanya sama teman-teman pendeta, kalau antum mengakui penyaliban itu penebusan dosa, lo yang 2 orang disalib terdahulu itu nebus dosa siapa itu, saya bilang? Kan tidak fair dong. Kalau cuma satu yang menebus dosa yang disalib 3 orang, nah itu pendeta nggak bisa jawab juga itu. Jadi awalnya penyaliban itu tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Itu penyaliban itu dalam rangka memberikan hukuman. Maka ditangkap hidup atau mati. Nah kan gitu. Hidup atau mati. Nah Yudas Iskariot yang murtad. Dia menjadi informan. Dia menginformasikan di mana tempat-tempat Yesus. Nah maka oleh Al-Quran dibela. Tidak benar. Kamu terkecoh. Yang kamu bunuh itu, yang kamu salib itu bukan Yesus. Bukan Isa. Isanya diangkat ke langit. Allah tidak biarkan hambanya seperti itu disiksa menderita. Nah kan gitu. Karena saudara tahu enggak? Penyaliban itu saudara-saudara jauh lebih sadis dari yang namanya pembunuhan cara macam-macam. Kenapa tidak ditembak aja langsung? Atau digantung? Kok harus disalib? Disalib tahu enggak? Antum itu bagaimana sakitnya disalib? Tangannya dipaku. Tangannya dipaku, perutnya dipaku, dadanya dipaku. Kayak apa itu penyiksaan? Tuhan disiksa kayak begitu, gimana sih akal kita ini? Itu kan penyiksaan luar biasa itu. Penghinaan kepada Tuhan sebenarnya itu. Coba ambil paku disalib. Sakit itu saudara, menderita itu. Ya. Itu sebuah penghinaan kepada Tuhan kalau sampai seperti itu. Dipaku di sini, dipaku perutnya, dipaku kakinya. Allahu Akbar, Maha Suci Allah dari semua tuduhan itu. Allah tidak layak diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus teman-teman sadari. Tidak ada hubungannya penyaliban dengan dengan pengampunan dosa itu. Karena itu baca sejarah. Zaman-zaman Romawi dulu memang setiap kejahatan itu yang paling berat adalah dihukum dengan cara disalib. Kalau sekarang di mana? Oh, dibuang ke Guantanamo sana, di Kuba sana dibuang sana. Kalau Indonesia di mana? Dibuang ke Nusa Kambangan. Kira-kira begitulah. Jadi itu sama aja begitu. Nah, jadi jelas ya, Bang Loding ya. Apa, Bang? Iya. Iya, Bang, siap. aku jadi timbul pertanyaan. Karena kan nabi-nabi Tuhan itu kan banyak juga yang meninggal. Contohnya Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, kepalanya kan dipotong, ditaruh dalam piring. Banyaklah nabi lah kita sebutkan satu. Kenapa yang namanya Isa Al-Masih ini mendapat pengecualian? Bahkan dia diserupakan, versinya teman-teman Muslim ya. Bahkan dia diserupakan, bahkan malah diangkat ke surga. Betul. Diangkat ke langit lah istilah abang kan. Bahkan nanti turun lagi. Apa yang menjadi penyebabnya? Itu kan jadi pertanyaan besar juga. Betul. Silakan. Baik, bagus sekali pertanyaan Pak Ya, Jimmy. sebelum itu Ustadz, saya sambut dulu Pak Pendeta ini. Ada pendeta yang baru masuk. Pak Pendeta Japiter, selamat malam. Sabar dulu Pak Pendeta ya. Selesaikan Ustadz, baru ada yang Pak Pendeta mau tanggapi, silakan ya. Beliau penatua salah satu. Silakan. Pak Ustadz. Selamat malam Silakan. Pak Pendeta. Buka mute Pak Pendeta. Pak Pendeta Dibuka Jupiter. ini. Mute. Nah, Mic dibuka. Gak ada suaranya. Tidak ada suaranya Pak. Ya, selamat malam semua, salam sehat, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam Iya, Pak. saya bukan pendeta nih Pak Nawawan. Ya. Saya penatua. Oh, penatua ya. Udah pensiun tahun 2019 ya. Masya Allah. Oke. Ya, saya menyimak dulu, lanjut. Silakan Oke. Ustadz ya. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Jimmy tadi. Kenapa agak spesial banget Nabi Isa? Kok Nabi Yahya itu kan digergaji tuh, Nabi Zakaria digergaji kepalanya itu. Jadi memang tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini melainkan mereka punya musuh, orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
terutama pembesar-pembesar negeri, raja-raja, presiden-presiden, itu adalah musuh-musuh para nabi di zaman dulu. Dan sampai hari kiamat, para pejuang-pejuang agama itu menjadi musuh pembesar-pembesar negeri. Sampai kiamat itu. Ya, tapi cobaan yang dialami para nabi tidak ada tandingannya dibanding kita. Kita ini terlalu kecil cobaan kita. Para nabi itu luar biasa beratnya cobaan-cobaan yang mereka alami itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa agak spesial banget itu Isa? Ya, sampai tidak disalib, dia diangkat. Karena dia adalah kalam Allah, dia adalah hamba Allah yang diciptakan secara tiba-tiba dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia tidak akan dibiarkan begitu saja disakiti oleh umatnya, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di zaman itu masih sangat diperlukan nabi-nabi itu untuk menjelaskan agama. Karena zaman-zaman dulu untuk percaya kepada agama itu kan tidak mudah. Yesus saja baru ada 12 muridnya, yang lain kan tidak beriman. Paulus itu dulu tidak beriman. Tidak beriman Paulus itu. Dia hidup sezaman. Saulus itu hidup sezaman dengan Yesus. Ya kan? Tapi selama hidupnya, Saul itu tidak pernah beriman. Tidak pernah bersahabat dengan Yesus. Bahkan tidak pernah jumpa dengan Yesus, Saul itu. Aneh memang, Saul ini menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen hanya karena dia memberikan satu testimoni. Nanti bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali testimoni Paulus bagaimana sejarah dia bertaubat menjadi pengikut Yesus, tiga-tiganya tidak sama. Ya. Jadi ini perlu dibuka itu. Dibuka itu kesaksiannya Paulus itu, dia bagaimana dia bertaubat. Kalau seorang tokoh sentral bercerita testimoni pengalaman pribadinya, ya, tidak sama, berarti ada sesuatu yang something wrong di situ, ya. Jadi kalau kami belajar hadis, kalau sekali saja berbohong perawi hadis itu sudah cacat dan tidak akan pernah lagi kami terima hadis daripadanya. Nah, gitu. Ya. Apalagi mau dijadikan sebagai tokoh, enggak boleh. Nah, jadi kalau Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi yang lain itu kan lahirnya normal. Mereka punya bapak, mereka punya ibu, kan gitu. Karena Nabi Isa ini agak spesial, kelahirannya spesial, tentu diperlakukan spesial juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ingin dia disiksa dengan cara seperti itu, maka diangkatlah ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat, menjelang kiamat dia akan turun ke bumi ini untuk menghakimi seluruh manusia yang mengajak umat Kristen untuk bersyariat, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad nanti. Dia nanti akan memerangi Dajjal, dia akan mematahkan salib nanti. Begitu dalam keterangan hadisnya. Cuma kadang-kadang teman kita Kristen kan dipotong, hanya diambil menghakimi manusia, tidak dijabarkan lagi semua tugasnya apa, begitu kan? Nah, jadi karena memang kejadiannya istimewa, wajar kalau Allah juga mengistimewakan beliau dalam hal ini, Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Jemi ya. Nah, jadi apa hikmah di balik itu tentu Allah yang lebih tahu. Namun yang pasti memang ya Allah pasti memberikan mukjizat kepada hambanya ketika sudah kepepet. Seperti Rasulullah Nabi Muhammad ketika sudah mau dibacok sama musuh, udah begini, Allah berikan mukjizat, itu gemetar itu musuh, jatuh itu parang, tidak jadi. Ya. Kemudian diambil oleh Nabi parang itu. Wah, dia ketakutan, dia pikir Rasul akan membalas, ternyata tidak balas. Nah, disitulah. Ya. Jadi nabi-nabi itu, Pak, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat ke langit itu mukjizat beliau itu, ya. Jadi begitu Pak Pastor ya, Pak Jimmy ya. Ya, baik. Saya jemaat awam, Bang, bukan pastor. Ya, silakan Pak Jimmy ya. Boleh, silakan. Yang lain silakan. Silakan Pak Penatua, mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Penatua masalah tadi penebusan penyaliban atau apa, silakan Pak Penatua. Saya berterima kasih nih, Komal Pasiloding ini sudah mulai kondusif nih kelihatannya, berarti adanya Pak Ustadz ini ya. Alhamdulillah.
Jadi saya juga punya komal Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya selalu menjaga moderasi beragama ya. Bukan membuat agama modern, tapi pemahaman yang kita moderasi ya. Betul. Jangan pemahaman fanatisme yang berlebihan. Iya. Artinya 6 agama itu harus kita hargai semua. Ya, Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena masing-masing punya keyakinan tersendiri Iya. dan mengimaninya. Iya. Nah, jadi kalau kita campur ke agama lain, itu namanya intervensi. Tapi kalau memang untuk perbandingan soal ilmu nggak ada masalah. Iya. Tapi dengan syarat jangan mengganggu keyakinan masing-masing. Nah ini. Iya. Jadi Betul. toleransi kita jaga, komitmen Betul. berbangsa dan bernegara kita jaga. Betul. Nah kemudian menghilangkan anti kekerasan. Iya. Jangan sampai memakai topeng-topeng agama kekerasan ya. Betul. Nah kemudian menghargai budaya lokal. Jadi ada budaya lokal dipakai agama-agama tertentu, itu normal saja. Iya. Kita hargai sepanjang tidak bertentangan dengan iman kita. Iya. Nah, cuma saya ada 2 mungkin tadi yang saya komentari nih Pak Ustadz nih ya. Ini mohon izin nih Pak Ustadz. Mengenai Isa dan Yesus, saya melihat memang sebenarnya seharusnya sama ya, tidak beda karena Islam dan Kristen itu dilihat dari asal usul agama itu satu pokok dari atas ya. Jadi saya dulu pernah mendengar ceramah daripada Syekh dari Arab Saudi itu sekitar tahun 80-an ya, dikatakan begini. The Old Testament is Musa katanya. Kemudian the New Testament is Jesus Christ. The Last Testament is Muhammad, ya, Al-Quran. Nah, jadi ini semuanya satu rumpun. Iya. Nah, kalau dia satu rumpun, kenapa kok bisa bertentangan? Nah, ini masalahnya. Tapi bagi saya tidak masalah karena begitu saya pelajari juga Al-Quran ya Pak Ustadz, saya baca dalam Al-Baqarah 139, ya ternyata ada dibilang jangan pernah memperdebatkan Tuhan katanya. Tuhan kami, Tuhan kamu juga. Kami, amal kami, amal kami, amal kamu, amal kamu. Kami mengikhlaskan diri kepadanya. Nah, kalau ini kita pegang, aman dunia ini. Nggak perlu. Buat apa kita capek-capek base loading ya? Nggak perlu. Nggak perlu capek-capek. Nah, hanya memang Isa di kami itu adalah ibunya Maria. Nah, sedangkan Isa di Islam, ibunya adalah Maryam. Nah, sedangkan Maryam ini adalah bedanya 1500 tahun dengan Maria. Karena dia adalah adiknya Harun dan Musa. Nah, itu aja masalahnya. Kalau yang lain bagi kita sih soal filosofi nggak ada masalah. Nah, kemudian masalah penyalipan memang. Ya, dan ada diserupakan. Kalau bagi kami memang Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa orang mengatakan lain memang kalau di kita bilang itu ajaran katanya yang keliru. Bahwa kalau disalibkan itu bukan Yesus karena dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 itu dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memandang ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan tuh. Jadi iman kita supaya sempurna, pandang dia. Nah, yang dengan mengabaikan ini. Jadi Yesus mengabaikan kehinaannya dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, dia tidak mempertimbangkan mau apa penderitaan itu disalibkan, nggak perlu dia pikirkan. Dan orang mengatakan, oh hina banget, oh Tuhan disalib. Nah, jadi sebenarnya ini paradigma aja nih sebenarnya Pak Ustadz ya, paradigma. Dan Yahudi itu paradigma salah kalau saya melihat. Kenapa? Termasuk Judas Iskariot ini paradigma yang keliru. Kenapa? Judas Iskariot menganggap Yesus itu kuat. Tidak mungkin disalibkan. Mana mungkin? Karena dilihat perlakuannya selama ini kan. Bisa mengusir setan. Bisa menghidupkan manusia. Memberikan makan 5.000 orang. Tidak mungkin dia bisa disalibkan.
Yahudi salah persepsi. Nah, karena janji Allah dengan Daud ya, karena Daud kan ingin membangun bait suci. Datang Nathan, bangunlah. Kau sudah menang melawan Amalek dan melawan yang lain. Ya bangun. Tapi malam itu juga Allah memberikan kepada Nathan. Nathan, sampaikan kepada Daud. Bukan dia yang membangun bait suci bagiku, tapi anak kandungnya sendiri, itu Raja Salomo. Nah, kemudian ada lagi janji satu lagi. Dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja, pemerintahannya ada di kota Sion selama-lamanya. Nah, Yahudi paradigmanya keliru, stupid kalau menurut saya, paradigma. Karena mereka menganggap raja dari segala raja tidak mungkin dikalahkan. Ternyata kedatangan dia pada saat ini untuk mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah hilang, dirampas oleh Adam, ya, oleh iblis. Hilang kemuliaan, diusir dari Taman Eden. Nah, Allah mau datang ke dunia nggak bisa. Kenapa? Karena waktu di gunung api, siang dengan tiang awan, ya. Nah, jadi tidak mungkin bertemu, biar kamu saja. Allah mengatakan, oke Musa, biarkan mereka tidak mau bertemu dengan saya. Biar kamu aja. Yang penting mereka menurut apa kata saya, kata Allah kan. Nah, di situ oke. Jadi berarti manusia nggak boleh bertemu dengan Allah. Nah, karena janji itu nggak bisa bertemu dengan manusia, Allah berpikir Allah di surga, bagaimana menyelamatkan umat ini? Nggak ada cara lain. Bagaimana caranya? Nah, kalau di Islam ada wahyu kan? Nah, terakhir ya. Nah, bagi kami caranya harus turun. Allah harus turun sebagai manusia. Kalau enggak, bagaimana bisa memperbaiki kelakuan mereka? Jadi kedatangan pertama itu sebenarnya waktu dijanjikan kepada Daud, raja dari segala raja, pemerintahnya di kota Sion, paradigma orang daripada Israel atau Yahudi, dia tidak boleh dikalahkan. Nah, begitu dia bilang, apa benar kau raja dari segala raja? Ya, coba buktikan kalau kau raja dari segala raja, katanya. Nah, ternyata Yesus tidak mau. Karena raja dari segala raja belum. Nanti kedua kalinya, disitulah dia baru raja segala raja. Artinya, penduduk bumi, penduduk surgawi, dan penduduk yang sudah berada di bawah tanah, itu bersatu. Dan hanya satu Allah di situ. Di sana tidak ada gereja, tidak ada masjid, tidak ada puro. Di sana hanya bersembah kepada dia. Hanya dia satu-satunya yang esa. Tidak ada yang lain. Nah itu. Nah disitulah dia raja segala raja. Pemerintahnya di kota Sion. Nah itulah Yerusalem yang baru dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Ya, itu. Langit lama hilang. Bumi lama hilang. Datanglah langit baru, Yerusalem yang baru. Nanti hari keberapa? Apakah hari kelima? Kalau hari kelima berarti 5.000 tahun 5.000.